Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dan saudara Indonesia dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu, semakin lebih baik dari hari ke hari. Dan semoga di tahun 2021 ini kita bisa menjadi lebih baik tentunya dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Bertemu lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktobrian DSH, dalam program Kapten Indonesia Show, yang mana program ini bertujuan untuk membuat kita semua, khususnya rakyat Indonesia, melek terhadap politik dan juga melek terhadap hukum. Kenapa begitu? Karena melek politik akan meminimalisir atau akan membuat kita tidak menjadi korban politik, dan melek hukum akan membuat kita bisa berjaga-jaga dan tidak menjadi mangsa hukum. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang hakim dan apa saja yang menjadi kewajiban dari seorang hakim berdasarkan KUHP dan juga berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sekarang saya ingin mengacu dulu kepada KUHP. Apa itu hakim? Menurut KUHP pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Itu tadi menurut KUHP. Saya ulangi lagi bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sekarang kita bahas apa definisi hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Itu hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada pendapat dari seorang ahli hukum, yaitu Ade Saptono, pada tahun 2010 mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 22 Algemeen Bepalingen atau AB, hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara atau mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Itu tadi definisi mengadili. Sekarang kita bahas tentang apa saja yang menjadi kewajiban dari seorang hakim. Kenapa kita harus tahu tentang kewajiban seorang hakim? Agar kita bisa mengawal dari suatu kasus hukum. Jikalau seandainya ada kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh hakim dalam proses peradilan, seorang warga negara, seorang warga masyarakat boleh melaporkan hakim. Sekarang sudah ada komisi yudisial untuk melaporkan hakim-hakim
yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam mencari sebuah keadilan, jikalau ada kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh hakim, seorang warga negara boleh melaporkannya ataupun membuat sebuah pengaduan ke Komisi Yudisial. Sekarang kita lihat apa saja yang menjadi kewajiban seorang hakim berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ada 7 kewajiban seorang hakim berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang pertama, kewajiban pertama diatur di dalam pasal 3 ayat 1 bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Itu kewajiban pertama dari seorang hakim. Yang kedua adalah diatur di dalam pasal 5 ayat 1 bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara yang menjadi kewajiban ketiga dari seorang hakim adalah bahwa hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nanti secara khusus di video selanjutnya kita akan bahas apa saja yang menjadi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kewajiban keempat dari seorang hakim adalah diatur dalam pasal 8 ayat 2 bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Itu tadi yang menjadi kewajiban keempat dari seorang hakim yang diatur dalam pasal 8 ayat 2. Kewajiban kelima seorang hakim diatur di dalam pasal 14 ayat 2 bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Itu yang menjadi kewajiban kelima dari seorang hakim yang diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berikutnya, kewajiban yang keenam dari seorang hakim berdasarkan undang-undang tersebut adalah diatur dalam pasal 17 ayat 3 bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera. Itu tadi bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila punya hubungan kekeluargaan, yaitu hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau ada hubungan suami atau istri meskipun dia telah bercerai dengan ketua atau salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera. Sekarang kita bahas yang menjadi kewajiban hakim. Yang ketujuh adalah diatur dalam pasal 17 ayat 5 bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Jadi itu yang ketujuh, kewajiban dari seorang hakim. Dengan mempelajari apa saja yang menjadi kewajiban dari seorang hakim, tentu kita berharap bahwa
kita semua masyarakat Indonesia bisa mengerti hukum, bisa mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang hakim, apa yang menjadi kewajiban seorang hakim. Ini demi terwujudnya keadilan dalam sebuah proses peradilan. Tentunya kita semua berharap bahwa setiap yang diputuskan oleh hakim di pengadilan benar-benar memenuhi rasa keadilan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Kita berharap masyarakat tidak boleh apatis terhadap proses penegakan hukum di negeri kita, karena ini demi kepentingan kita, demi kepentingan bangsa kita. Tentunya negara Indonesia akan maju jikalau proses peradilannya bisa berjalan dengan benar, tentu dengan pengawalan dari semua masyarakat Indonesia yang harus mengerti tentang hukum agar tidak menjadi mangsa hukum, agar terwujudnya keadilan di negeri kita. Itu tadi dari saya, hakim menurut KUHAP. Apa itu hakim menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan juga ada 7 yang menjadi kewajiban dari seorang hakim dalam sebuah proses peradilan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jikalau bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke saudara, ke teman-teman, ataupun ke seluruh rakyat Indonesia, baik melalui media sosial, grup WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, agar semua rakyat Indonesia melek terhadap hukum, mengerti benar terhadap proses hukum, agar kita bersama-sama dengan penegak hukum bisa mewujudkan keadilan di negeri kita ini. Terima kasih. Saya Kapten Indonesia Oktobrian YSH. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya di channel YouTube yang paling inspiratif, paling motivatif, paling aspiratif, dan tentunya paling keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat